Welcome back to 3 Avenue Show. You are still watching our signature segment, See the Stories. As we know, Indonesia has a rich and vast cultures, and various artists are devoting their life into preserving these cultures. And with me today is a Balinese dancer who is teaching the Balinese dance to little kids as a way to preserve the Balinese cultures and traditions. So please welcome Ibu Kadek Astini. Halo Ibu. Halo, oke Bu. Kadek Astini nih, boleh gak sih Bu ceritain sedikit kepada kami apa yang membuat Ibu itu jatuh cinta dengan seni tari? Ya, awal mulanya sih karena saya sendiri kan lahir di kota seni ya, yang dimana kota seni itu memang dari kecil itu sudah diperkenalkan yang namanya budaya Bali, terutama ya seni tari lah pasti dah tuh. Jadi di situ ada timbul ketertarikan untuk mengikuti latihan menari yang seperti itu, yang dimana nanti latihan menari itu juga nanti bakalan ditampilkan di beberapa acara. Oke, Ibu tuh udah berapa lama sih Bu mengajar seni tari Bali? Kalau mengajarnya dari 2004, masih 2004. SMA itu sudah buka, iya, sudah Oh, buka sanggar kecil-kecilan, ya karena di tempat kami itu kan yang namanya tampil itu biasanya setiap bulan itu ada aja tempat-tempat gini apa acara-acara seperti itu, jadi dibutuhkan penari-penari yang memang sudah siap tampil. Dari baik. tahun 2004 itu sudah buka sanggar dan ikut mengajar juga. Dari 2004 ya Bu ya? Ya ampun, berarti udah 20 tahun Ibu Kadek Astini ini mengajar seni tari Bali. Cukup lama juga ya Bu, 20 tahun. Kalau belajarnya sendiri itu mulai dari usia berapa Bu? Masih umur 4-5 tahun tuh sudah ikut yang namanya kan ada upacara di Bali itu, ada upacara agama Hindu itu, jadi di sana itu ada tarian-tarian yang akan tampil di upacara itu. Dari kecil itu memang kita sudah diajak ikut tampil yang gitu tuh sudah biasa. Oke, jadi memang sudah sedari kecil nih Ibu Kadek Astini ini memiliki passion ya, ketertarikan terhadap seni tari Bali. Nah Ibu, mungkin salah satu yang sangat menyentuh hati saya itu adalah saat saya tahu Ibu Kadek Astini itu mengajar kepada anak-anak penyandang disabilitas, betul ya Bu ya? Oke, dan juga tanpa dipungut biaya. Oke, nah apa sih Bu yang melatar belakangi dari cerita ini? Apa yang mendorong Ibu untuk mengajar kepada anak-anak penyandang disabilitas? Ya, sebelumnya sih kita memang sudah memfasilitasi anak yang kurang mampu juga yang ada di sanggar kami, dan program kami sudah jalan sekitar 5 tahun ini. Anak-anak disabilitas kita ikutkan secara gratis karena saya sendiri kepingin anak-anak itu tuh ada ruang untuk mereka mengasah bakatnya. Karena kalau misalnya ada anak yang kurang mampu yang bisa kita fasilitasi, dan ada juga anak yang kurang mampu tapi dia memiliki kekurangan, di situ saya sendiri kepingin juga berbagi ilmu, walaupun mereka dengan cara seperti itu kan mereka jadinya bisa mengasah bakatnya mereka seperti itu. Dan kita memang menyiapkan wadah untuk mereka biar bisa belajar apa namanya sosialisasi ke teman-teman yang lain, karena anak yang maaf ya kayak yang memiliki kekurangan itu kan dia sangat rentan sekali untuk sosialisasi keluar rumah seperti itu. Jadi di sini biar dia itu ada daya tariknya juga, karena mereka juga ada yang kurang mampu juga. Jadi dari situ kita ada keinginan untuk memfasilitasi mereka secara gratis semuanya. Ibu, saya pernah mendengar ya bahwa seni musik dan juga seni tari itu bisa menjadi salah satu terapi begitu ya kepada anak-anak penyandang disabilitas. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu mengajar selama 20 tahun ini, apakah mungkin Ibu merasakan hal tersebut bahwa memang seni tari dan juga seni musik itu bisa menjadi salah satu terapi untuk anak-anak ini? Untuk sementara ini karena mereka itu kan sudah mulai menginjak remaja, sudah dewasa. Untuk yang terapi itu
Kalau pada saat memang kalau suara musiknya keras banget, mereka memang mendengar sedikit kayak getaran gitu. Jadi kayak suara musik tuh didengar baru kita mulai itu udah rasa terkejut juga pernah. Jadi di sana kalau dibilang terapis kayaknya ya, karena saya sendiri kan tidak kurang mengerti juga. Kayaknya iya Mbak, karena setelah kita jalan nih sekian tahun ini saya melihat anak-anak itu kalau mendengar sesuatu yang berlebihan suaranya itu kayak dia tuh ada respon gitu loh Mbak. Oke, dan kita tahu kalau seni tari itu kan menggunakan raga ya Bu ya, dan tentunya kesulitan fisik itu bisa menjadi sebuah penghalang. Tapi kalau yang saya lihat anak-anak di Instagram Ibu tuh kayak antusias sekali untuk belajar dan mereka semangat ya, mereka happy menjalaninya. Nah, mungkin di balik dari story Instagram, postan Instagram yang Ibu post gitu ya, mungkin bisa ceritain sedikit nih momen-momen unik saat Ibu mengajar. Iya, pengalamannya sih banyak Mbak, karena saya sendiri bukan guru yang memang memiliki keahlian di bidang bahasa isyarat yang kayak gitu tuh emang tidak bisa. Jadi memang secara otodidak, secara otomatis saya sendiri memiliki teknik-teknik sendiri untuk mengajari mereka biar mereka juga cepat mengerti yang kayak gitu. Kalau bahasa isyarat terus terang aja saya sendiri belum paham. Cuman bahasa kesehariannya dia itu saya yang belajar kayak gitu, Mbak. Sama kayak kita mengajarkan mereka, misalnya ada satu tarian yang untuk mengasih perkenalan ke mereka itu, ini loh tarian yang bakal kita mau tampil gitu misalnya. Tari apa yang ini mau akan ditampilkan? Kalau kita menjelaskan secara bahasa isyarat, mereka juga nggak bakal ngerti. Jadi saya sendiri buka YouTube, saya liatin ke mereka, tarian ini loh yang bakal kalian tampilkan nanti. Karena semua tarian itu kan berbeda-beda gini ya Mbak, macamnya. Ada yang tarian keras, ada yang tarian lembut. Jadi saya bilang, ini yang bakalan kalian tampilkan nanti pada saat acara ini. Saya bilang seperti itu. Itu suatu hambatan juga buat saya sendiri karena tidak bisa menjelaskan kepada mereka bahwa tarian ini tuh seperti ini loh penjiwaannya. Karena saya sendiri yang memang tidak paham banget yang namanya bahasa mereka, bahasa isyarat. Tapi berusaha untuk biar mereka itu bisa memahami apa yang saya ajarkan, kayak gitu Mbak. Sangat menarik. Jadi di balik segala keterbatasan itu tetap menemukan middle ground gitu ya. Bagaimana tetap bisa berkomunikasi dengan satu sama lain, dan tentunya seni tari itu juga menjadi salah satu medium ya untuk menyampaikan sebuah pesan. Menarik banget nih Bu. Nah, Ibu mungkin bisa diceritain saat ini sebenarnya ada berapa murid sih Bu, murid penyandang disabilitas yang Ibu ajarkan? Sekarang sudah ada 18 orang, 18 anak. Termasuk difabel yang tunadaksa, tuli, sama tunagrahita. Ada 3 macam ini, anak-anak yang kekurangannya. Tunadaksanya ada 1. Oke, kalau dari usianya sendiri itu muridnya dari umur berapa sampai umur berapa nih Bu? Usianya ada dari 8 tahun sampai 22 tahun anak yang difabelnya. Oke, menarik sekali. Nah Bu, mungkin bisa ceritain selain dari mengajar kepada anak-anak penyandang disabilitas, apalagi sih Bu yang Ibu lakukan dalam menjaga kebudayaan leluhur Bali khususnya dalam hal tarian Bali? Saya punya program sendiri untuk mengajarin anak-anak yang dari dini, dari umur yang memang kecil banget, kita belajar mengajarkan mereka itu biar tertarik aja dulu, nggak yang sebagus gimana gitu, cuman biar bisa tertarik mereka dulu dengan cara kita buatkan kayak sebuah video yang bisa belajar dari belakang, yang seperti itu kan jadinya anak-anak yang baru umur 5 tahun itu bisa mengikuti. Jadi kita punya YouTube sendiri untuk membuatkan pedoman belajar dari belakang dengan tarian yang memang masih bisa dipelajari sama anak-anak yang usia 4 tahun, yang usia 3 tahun, yang kayak gitu, Mbak. Jadi di sana tuh kan timbul ada rasa keingintahuan juga sama anak-anak yang masih kecil-kecil ini, dan kemungkinan besar juga ada ketertarikan karena melihat ternyata tariannya itu tidak ternyata gampang gitu. Tidak semua tarian itu susah. Kadang-kadang kan mereka melihat dari depan itu, mereka menonton YouTube itu
kok ternyata tarian ini susah ya, padahal sebenarnya gampang karena mereka tuh kan melihatnya secara berbalik gitu. Jadi posisi yang namanya agam yang kayak tari Bali itu kebalik jadinya. Itu yang bikin susah. Jadi kita buatkan mereka pedoman dari belakang biar gampang untuk mengikuti gerakan-gerakannya, Mbak. Oke, Bu. Untuk anak-anak yang usia-usia 2-3 tahun itu kan masih kecil ya Bu ya. Itu biasanya tarian seperti apa sih Bu yang diajarkan atau teknik-teknik apa nih Bu yang diajarkan untuk anak-anak kecil ini? Ada tari yang paling yang paling simpel, tari Puspanjali yang kayak gitu. Tapi awalnya kita pasti mengajarkan mereka latihan teknik-teknik dasar dulu pertama. Nanti baru kita ajarkan ada yang namanya tari Puspanjali, itu tari untuk yang cewek paling simpel banget. Kalau yang tari cowok itu ada tari Gopala yang kayak gitu, simpel banget dia. Jadi gerakannya bisa diingat, paling ada 5 gerakan yang harus mereka ingat gitu. Nah, kalau untuk anak-anak penyandang disabilitas bisa tarian apa Bu yang diajarkan? Kalau untuk yang difabel, untuk yang cewek itu sudah bisa 6-7 tarian. Kalau yang cowoknya itu sudah bisa sekitar 4 tarian. Jadi ada yang tari baris untuk yang cowok, ada tari Wirayuda, tari Gopala yang kayak gitu. Kalau yang ceweknya sudah bisa tari penyambutan, lebih banyak mereka bisa karena mereka seringan tampil itu pasti tari penyambutan yang dimiliki. Oke, Ibu kan sudah menekuni seni tari itu lebih dari 20 tahun ya Bu ya. Mungkin bisa ceritakan Bu, apa sih momen atau penghargaan yang paling tidak terlupakan oleh Ibu Kadek dalam hal tarian Bali ini? Ya, kebetulan saya sendiri sangat senang banget dapat penghargaan dari Ibu Menteri, Bu Risma, dari Kementerian Sosial. Karena kemarin kita sudah sekitar 4 kali sempat ikut serta dalam kegiatan Kementerian Sosial. Di acara ASEAN kemarin juga sempat kita dilibatkan anak-anak yang difabelnya. Kita diajak berangkat ke Makassar, ke Jakarta, seperti itu Mbak. Jadi dari Kementerian Sosial itu benar-benar nggak nyangka, kayak mimpi dapat penghargaan dari Ibu Menteri. Itu ya Bu ya yang di belakang Ibu penghargaannya ya? Ini Wah, keren banget. Iya, keren Bu, keren. langsung Ibu Menteri yang menyerahkan. Jadi suatu kebanggaan juga buat diri sendiri, karena dari dulu itu kan saya sendiri sering ada yang kayak teman-teman di sini itu buat apa mengajarkan anak-anak yang seperti itu, buat apa ngasih kesempatan sama anak-anak yang memang tidak kita mengerti, tapi mereka tuh kan tidak tahu kebanggaan diri sendiri itu melihat kemampuan mereka yang kayak sekarang tuh wah banget gitu. Pokoknya senang banget gitu loh. Karena dari mereka yang tidak mau tampil itu sampai mereka yang kayak sekarang itu memang benar-benar butuh proses yang sangat-sangat dianggap sulit, ya sulit. Dianggap susah, ya. Tapi ya senang melihat mereka kayak sekarang itu sudah tampil di mana-mana, sudah tampil di depan menteri. Menterinya itu bukan satu menteri, tapi banyak juga pernah mereka tampil. Itu suatu kebanggaan buat saya sendiri. Wah, saya bisa banget melihat kebahagiaan Ibu, terharunya ini sampai berkaca-kaca ya Bu. Oke, menarik banget Bu. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya Bu. Mungkin bisa spill sedikit tentang rencana terdekat pentas di panggung bersama anak-anak didik Ibu. Dan juga tanggal 25 ini kita ada gong gebiar anak-anak. Jadi ada istilahnya dua kontingen itu bakalan memperebutkan juara. Dan juga ada beberapa event yang ada di Nusa Dua juga. Wah, padat banget ya Bu ya jadwalnya. Oke, menarik banget Bu. Mungkin nih saya jadi penasaran nih Bu. Saya pengen banget belajar tari Bali. Sebelumnya saya belum pernah belajar, tapi saya selalu tertarik banget. Mungkin Ibu bisa nggak sih ajarin saya sedikit aja tarian Bali? Mungkin untuk yang anak-anak usia 2 tahun aja Bu, yang gampang-gampang. Boleh ya Bu ya? Bisa sih, kayak tari yang tari Puspanjali itu. Tari Puspanjali ya? Nah, dasarnya dulu. Ya, latihan dasar dulu, ayo. Biasanya yang viral itu biasanya kita ada latihan gerakan mata. Oke. Jadi ada yang matanya yang seledet kanan, seledet kiri, yang itu tuh viral banget. Kalau misalnya kita buat tutorial yang seperti itu tuh pasti banyak banget penontonnya.
Oke, kita coba Bu. Coba tangannya. Oh, ini gini. Nah, diangkat sedikit, ya. Sikunya itu sejajar sama bahu, Oke. ya. Nah, di sini ini namanya gerakan jerijing, jari tangannya itu digerakin semuanya, ya. Nah, ini biasanya latihan dasarnya seperti ini. Ada gerakan yang namanya sledet, sledet kanan, sledet kiri. Jadi ke kanan Mbak itu Mbak lihat ke samping, itu namanya gerakan sledet. Nah, itu udah benar. Ya, dagunya itu ikut, kalau misalnya sledet ke kanan, dagunya juga ikut det depan. Dagunya ikut ya, det depan, iya. Nanti pas ke depannya tidak isi kedip matanya. Kalau misalnya sledet itu, det buka mata, det depan, kayak gitu. Oke. Ya, kalau ke kiri, sledet kirinya, det depan, det depan. Iya, itu sudah termasuk sledet, namanya gerakan dasar tari Bali, Mbak. Oke, ampun, bahkan teknik dasar yang buat anak kecil itu aja udah cukup sulit ya Bu ya. Oke, Ibu Kadek Astini, terima kasih banyak nih sudah berbagi informasi dengan kami pada hari ini dan juga sudah mengajarkan saya sedikit teknik tari Bali. Mungkin nanti next time Ibu bisa datang langsung ke studio kami bersama anak-anak dan bisa menampilkan dan mengajarkan saya secara langsung ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Alright, so that wraps up our interview with the Balinese dancer and teacher, Ibu Kadek Astini. Don't go anywhere, stay tuned in 3 Hour News Show.